lagi bersama saya, Sarah Loman Tobing. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai COVID-19 atau virus corona. Video ini saya tujukan khusus untuk adik-adik kami yang masih SD, SMP, dan SMA, atau dalam kategori belajar. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester saya dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan. Akhir-akhir ini, dunia sangat digemparkan oleh sebuah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus yang dikenal sebagai virus corona. Virus corona atau yang sering kita sebut sebagai COVID-19 pertama sekali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan penyakit yang disebabkan oleh akibat virus ini disebut COVID-19. Ketika virus ini menyerang sistem pernapasan, maka akan mengakibatkan berbagai macam penyakit bahkan sampai kepada kematian. Virus corona ini adalah virus yang benar-benar memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan mikroskop sekalipun sangat sulit untuk melihat virus ini. Virus ini bisa tertular melalui manusia ataupun melalui hewan. Virus corona ini bisa menyebar dengan sangat cepat, dan penyebarannya itu bisa melalui nafas, air liur, dan sentuhan, di mana sentuhan langsung kepada orang yang menderita virus corona. Ada beberapa tanda-tanda atau gejala-gejala orang yang terinfeksi virus corona. Gejala yang pertama itu adalah demam di atas suhu 38 derajat Celcius. Ketika seseorang memiliki suhu badan seperti itu, maka akan dicurigai. Yang kedua adalah batuk. Ketika orang batuk, mungkin saja dia akan memiliki gejala-gejala tersebut. Yang ketiga adalah flu atau pilek. Gejala berikutnya yaitu yang keempat adalah sulit bernafas, yang kelima adalah kelelahan, dan yang keenam adalah tidak nafsu makan. Bagaimana sih cara untuk mencegah penyebaran virus corona itu? Langkah yang pertama itu cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan yang benar itu bukan asal menggunakan air atau asal menggunakan sabun, tapi ada cara tertentu agar benar-benar tangan itu bersih dari bakteri. Berikut ini adalah caranya. Cara berikutnya adalah menggunakan hand sanitizer. Jadi, hand sanitizer yang kita gunakan bukanlah asal-asal hand sanitizer, tapi hand sanitizer yang bisa menghilangkan virus, yaitu hand sanitizer yang memiliki alkohol di atas 60%. Cara berikutnya yaitu hindari memegang bagian-bagian indera dalam tubuh ketika tangan kita kotor, baik itu bagian mulut, hidung, ataupun mata. Cara berikutnya itu adalah memperhatikan etika bersin atau batuk. Jadi ketika kita bersin atau batuk, kita tidak harus mengeluarkan bersin kita secara terang-terangan, tapi dengan cara baik itu menggunakan tisu ataupun menggunakan siku bagian dalam tangan, seperti ini. Ketika kita melakukan hal tersebut, berarti penyebaran virusnya tidak sampai kepada orang lain, tapi hanya terdapat dalam diri kita sendiri. Cara berikutnya yaitu menggunakan masker. Ketika kita berada di luar rumah, sebaiknya kita menggunakan masker agar terhindar dari bakteri-bakteri yang ada di luar lingkungan kita atau di luar rumah kita. Cara selanjutnya yaitu memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat yang bisa membantu kita untuk menanggulangi, menahan, atau mencegah virus corona. Cara berikutnya yaitu menjaga jarak sosial atau yang sering kita kenal dengan social distancing. Jadi ketika kita berada di luar rumah, hendaknya kita tidak berkumpul dengan orang yang lebih dari banyaknya 4 orang. Cara selanjutnya yaitu membersihkan benda-benda yang sering kita gunakan, seperti buku, laptop, handphone, atau apapun benda-benda di sekitarmu yang sering kamu gunakan.
virus ini datang, ketika penyakit ini datang melanda kita semua, kadang kita berpikir, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada di sisi kita? Apakah Tuhan itu melihat keadaan kita? Dan apakah Tuhan itu masih mengabulkan doa-doa kita? Atau apakah ini hukuman untuk kita? Kita harus mengetahui apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, baik itu yang masa lampau, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang, adalah semuanya kehendak dengan Tuhan. Kita tahu bahwa ekonomi semakin lemah, kehidupan semakin minim, dan keuangan sudah semakin menyurut. Kita harus mendoakan, kita harus bersama-sama mendoakan agar virus ini, agar penyakit ini segera berlalu kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Tuhan itu hanya sejauh doa, seperti lirik berikut ini. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Ketika masalah ini datang, gereja benar-benar sangat berperan aktif dalam hal tersebut, di mana gereja membantu masyarakat untuk mengetahui anjuran-anjuran pemerintah, di mana pemerintah menganjurkan agar setiap masyarakat bekerja dari rumah, beribadah dari rumah juga. Jadi, untuk sementara waktu kita tidak mengadakan ibadah di dalam gereja, tetapi mengadakan ibadah di dalam rumah, di mana kita berkumpul bersama keluarga dan tetap menunjukkan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, walaupun kita hanya beribadah di rumah saja, tetapi hal tersebut sangat berharga untuk Tuhan. Ketika kita beribadah di gereja, kita berpikir bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Tetapi bukan demikian. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang benar-benar kita tunjukkan dari dalam diri kita. Kita berbuat sesuatu, kita melakukan hal-hal yang paling baik, yaitu kasih. Jadi, untuk itu, mari kita mendengarkan anjuran pemerintah untuk tetap beribadah di rumah. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Mari kita dengarkan anjuran pemerintah. Mari kita dengarkan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, yang benar-benar bisa membantu kita keluar dari semua permasalahan ini. Mari kita putuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan cara yang telah saya sampaikan tadi. Tetaplah serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap berdoa baik untuk kita, untuk orang lain, untuk para medis, dan untuk seluruh pemerintahan agar kita tetap dilindungi oleh Tuhan.